Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Tangguh. Saya akan presentasikan akuntansi sektor publik yang pertemuan 2, 4, dan 6. Untuk pertemuan 2, akuntansi manajemen sektor publik. A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi perencanaan, meliputi aktivitas melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam hal yang mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Satu, informasi yang sifatnya rutin atau hoax. 2. Informasi kuantitatif atau kuantitatif. 2. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjawab bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, efektif, dan diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada kinerja dan karakteristik organisasi. Untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan. B. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. 1. Perencanaan. 2. Tujuan dan sasaran dasar. 2. Penganggaran. 3. Pengendalian dan pengukuran. 5. Laporan analisis dan umpan balik. C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan pengendalian organisasi. Manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi 1. Perencanaan strategik. 2. Pemberian informasi biaya. 3. Penilaian investasi. 4. Penganggaran. Pertemuan 4. Penganggaran sektor publik. A. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggaran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik. 1. Aspek perencanaan. 2. Aspek pengendalian. 3. Aspek akuntabilitas. B. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan 1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 1. Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan beberapa hasil yang diperoleh dalam beberapa pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. 4. Menentukan indikator kinerja yang tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan pengeluaran pemerintah agar pembelajaran yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran publik dapat dibedakan melalui 4. 1. Membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang dianggarkan. 2. Menghitung selisih anggaran. 3. Merumuskan penyebab yang dapat dikendali dan tindakan dapat dikendalikan. 4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Kelima, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik kepada pemberi wewenang dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisien anggaran. Keenam, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dan mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran merupakan publik tidak boleh diabaikan oleh dan masyarakat. Perguruan tinggi dan berbagai organisasi masyarakat harus terlibat dalam penganggaran publik kelompok masyarakat yang terorganisasi. D. Proses penyusunan anggaran publik. Proses penyusunan anggaran publik mempunyai 4 tujuan. 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkup pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Faktor-faktor dominan yang dapat dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target. 4. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintah. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. 1. Tahap persiapan anggaran. 2. Tahap ratifikasi. 3. Tahap implementasi. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu, hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Kedua,
Tahap ratifikasi. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pemimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki manajerial skill dan political skill. Tahap implementasi. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Yang terpenting yang harus dimiliki oleh manajemen keuangan publik adalah memilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap persiapan ratifikasi dan implementasi terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan diharapkan tidak memiliki masalah. Untuk pertemuan 6, laporan keuangan sektor publik. 1. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena, 2. Kemampuan untuk memprediksi, ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, tiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa yang datang. Untuk menghasilkan laporan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah 1. Objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Untuk menghasilkan laporan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah 1. Objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Yang ketiga, daya banding. Laporan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari terjadinya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomi dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Keenam, materialitas. Suatu informasi dianggapkan material bila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan dan menghasilkan keputusan yang berbeda. 2. Laporan keuangan sektor publik.
Beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 1. Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. 2. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Siklus akuntansi merupakan sistematika penyatatan transaksi keuangan. Peringkasannya dan pelaporan keuangan dalam akuntansi sektor publik. 1. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatan yang memerlukan data bukti dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. 2. Bukti transaksi. Bentuk-bentuk bukti transaksi adalah sebagai berikut: kas, penagihan piutang, persediaan, dan aktiva. Yang ketiga, neraca awal berisi saldo-saldo rekening aktiva dan pasiva yang berasal dari periode sebelumnya. Bila belum terdapat saldo rekening aktiva dan pasiva periode sebelumnya, maka neraca awal disusun berdasarkan penilaian aset. 4. Jurnal merupakan suatu media atau metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan lainnya. Jurnal mengklasifikasikan data keuangan menurut pergolongan yang sesuai dengan informasi dan pertama kalinya. 5. Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas atau bendahara. 6. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rekening dengan rincian tertentu yang ada pada buku besar, seperti misalnya rekening piutang persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap, hutang, dan beberapa rekening objek pendapatan dan objek belanja biaya. 7. Buku besar pembantu kas. Buku diselenggarakan karena pergeseran pencatatan dari kas basis ke akrual basis. Ke-8. Daftar saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu. Format daftar saldo antara dinas instansi dan format daftar saldo bagian keuangan pokok. 9. Kertas kerja merupakan kolom-kolom yang digunakan untuk dalam proses akuntansi sektor publik serta manual. Kertas kerja ini dibedakan antara laporan triwulan dan laporan tahunan. 10. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan agar disusun menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan, penerimaan, dan penghasilan. Keterkaitan yang pendapatan. 11. Jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengeliminasi, menghilangkan saldo semua rekening timbal balik antara pada dinas, dilakukan dengan cara mendebit rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal bersaldo debit. 12. Laporan keuangan adalah hasil akhir yang proses akuntansi yang menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya adalah: nota perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN, APBD awal periode dengan jumlah yang direalisasi pada APBN dan di akhir periode. 2. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Pada laporan ini, perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. 3. Laporan kinerja keuangan. Pada laporan ini mirip dengan laporan laba rugi pada entitas bisnis, laporan surplus, dan menggambarkan kinerja keuangan pada orang sektor publik. 4. Laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode, kemudian melaporkan kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. 5. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh
pada suatu waktu tertentu di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut, sehingga laporan posisi keuangan neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik.